Oke, kita mulai. Welcome semuanya di Monthly Market Update akhir tahun 2023. Semoga 2023 bisa jadi tahun pembelajaran untuk 2024 yang lebih baik. Oke, kita mulai ya. Buat kalian yang baru, mohon bantuannya buat subscribe dan follow Instagramnya karena semua berita, informasi nanti akan dipost di situ ya, sama rekaman-rekaman. Mungkin sih tahun 2024, gue sih pengennya ya buat video kayak dulu lagi gitu. Mudah-mudahan sempat. Nanti bakal post di YouTube. Ada cukup banyak sih materi. Mungkin kalau kalian ada kok bahas ini dong. Nah, mungkin gue bisa bikin juga buat di YouTube. Suggest aja gitu. Jadi saya kadang tuh sibuk banget. Jadi kalau kadang ada waktu kosong, lagi ada materi yang mau dibahas ya bisa gue bikin gitu. Oke, ISG 2023 Desember ya, terutama kalian bisa lihat ini dari November kemarin, bottom tanggal 1 November, terus ISG naik terus sampai sampai akhir ya, akhir bulan ini, akhir tahun ya. Akhirnya ISG close di 7.200-an. Kalau kalian dengerin dari awal tahun, gue masuk ke TV, gue selalu bilang ISG mungkin akan tutup di area 7.200 sampai 7.300 gitu ya. Dan terbukti, walaupun ini naiknya gue bilang nggak sehat ya, nanti gue jelasin kenapa nggak sehat. Eh, jadi secara dalam 30 hari terakhir, 13 hari hijau, 8 hari merah, dengan overall ISG 1 bulan naik 3,29%. Gitu. Ini kenaikan yang cukup signifikan ya dalam waktu 1 bulan. Ya memang ada pengaruh window dressing, tapi ini hari terakhir merah ya. Biasanya kan hari terakhir itu tutup naik, tapi ya beberapa emiten cukup bagus sih kenaikannya gitu. Nah, kenapa gue tadi bilang nggak sehat? Karena kalau kalian lihat secara indeks, memang ISG kita ini udah break ya. Nih, dari sini dia udah break, dari bulan November kemarin di break, di sini ISG-nya bikin all time high gitu ya. Bukan all time high sih, di break resistance dalam waktu 1 tahunnya, peak-nya di atas ini naik sampai 8%-an ya dari awal tahun. Tapi kalau kalian perhatiin, secara indeks, gua kasih di sini warna ungunya Kompas 100 ya. Kalian lihat, justru Kompas 100 itu peak-nya di sini, dan ISG itu masih close-nya di sini gitu, nggak bikin new high ya, nggak di break malah resistance-nya kemarin sempat turun cukup dalam. Nah ini naik sih gitu, tapi nggak setinggi kenaikannya ISG gitu. ISG naik sampai 8,28%, tapi Kompas 100-nya malah minus 0,51 gitu. Jadi ini yang gue bilang sebenarnya ISG itu nggak sehat. Sebenarnya ISG itu kelihatannya naik tinggi, tapi yang mengakibatkan sahamnya itu naik tinggi itu bukan karena emitennya yang naik tinggi gitu, bukan karena emiten-emiten yang ada di area Kompas 100 yang naik tinggi gitu. Tapi emiten yang di luar indeks Kompas 100, di luar EQ45. Artinya apa? Artinya ya emiten-emiten yang cenderung tidak punya fundamental terlalu kuat, ya karena kan Kompas 100 biasa fundamentalnya bagus gitu, LQ45 biasa fundamentalnya bagus gitu. Dan ya terkesan hanya beberapa sebagian emiten aja. Jadi kalau kalian ngerasa kok kenapa portofolio gua nggak naik cukup tinggi ya gitu. Ya karena wajar gitu. Sebenarnya indeksnya yang sebenarnya itu ya bermain pada area-area skala ini. Even LQ45 pun ya break sih, tapi breaknya cuma naik dikit tok gitu dibandingin sama resistance yang ada di sini gitu. Ya jadi kalau kalian penganut emiten-emiten lama ya pasti nggak bakalan berasa. Tapi kalau kalian penganut oke, ini sahamnya lagi naik, lagi uptrend, gua hajar aja, gua ikutan gitu ya, gua jaga teknikalnya, ya mungkin akan berasa karena yang naik ya kalian tahu kan emiten-emiten yang cenderung baru IPO kayak brand, aman, cuan gitu ya. Jadi eh, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kalau kalian belinya ya kayak Telkom, Astra, Banking gitu ya. Banking mungkin akhir bulan ini naik, tapi ya naiknya nggak terlalu signifikan juga gitu loh. Dibandingkan dengan saham-saham kecil yang baru IPO yang jadi gede banget gitu. Ya jadi kalau kalian ngomongin kok portofolio gua tuh jelek banget nih returnnya. Ya sebenarnya kalau kalian lihat indeks kita dari awal tahun sampai sekarang ya di situ-situ tok gitu, nggak terlalu kemana-mana gitu. Ini pun kenaikan ya karena banking gitu ya. Terus
Ya, coba deh dicek dari awal tahun ya. Kalau kita lihat yang pertama, mungkin basic dulu ya. Basic material. Basic material yang biasa kan ada semen. Ya, nih gua review ada banyak akhir akhir tahun nggak apa ya. Semen, terus ada mineral sama kertas. Mana yang bikin all time high? Semen turun terus. SMGR, INTP nggak naik gitu. Mineral, Antam, Tins, MDKA ngedrop. Kertas, INKP, TKIM, ya dibilang naik juga nggak naik gitu. Terus apalagi mining. Mining ada apa? Ada coal. Ya, sorry, ini energi. Energi ada coal, ada oil. Yang naik apa? Oil ya naik dikit sih gitu. Kayak Medco, Akra ya nggak signifikan banget dari reference seribuan ya seribuan juga gitu. Coal juga turun ya. Terus apa lagi? Transport. Transportasi kalau kalian lihat juga bird bird mungkin naik tapi nggak terlalu signifikan. Terus kayak ASA, SMD, kapal-kapalan yang darat itu semua nggak terlalu signifikan naik gitu, bahkan turun ya kalau kita lihat ASA dari 1.500 sekarang udah 900 kan gitu. Terus apa lagi, consumer consumer nggak usah di ngomong lah, Unilever juga nggak naik, Indofood juga turun gitu ya, Mayora juga di area 2000-an, terus ya di situ-situ tok gitu. non cyclical non cyclical kayak MNCN juga ngedrop, SCMA juga turun. Terus apalagi film ya range-nya tetap di area 2000 3000 bolak-balik di area situ itu tuh gitu. Terus apa lagi ada eh, industrial industrial ada UNTR sama Astra ya malah turun gitu. Emoticon emoticon mana ya, info CUC, yang mana ya, gua nggak nangkep ya. Terus apalagi setelah industrial, properti properti yo nggak kemana-mana, bahkan ASRI APLN juga di situ-situ toh, SMRA BSDE juga nggak kemana-mana. Tekno ya Goto dengan volatilitasnya buka yang nggak gerak-gerak situ-situ toh gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 apalagi healthcare healthcare ya apa okasional ya, ada berita COVID naik ya dia naik tapi habis itu kan nggak kuat dan yang naik pun ya emiten-emiten yang kecil kan gitu. Jadi kalau diomongin ya di sama yang terakhir finansial, finance financial tok, banking tok yang punya power buat rada kuat naik ke atas, tapi yang lain nggak terlalu signifikan gitu. Ini emiten-emiten yang cukup gede ya, dari zaman dulu kalian tahu gitu emitennya, terus cukup besar gitu. Kita nggak ngomongin emiten-emiten baru, pendatang baru kan masuk ke infra, terakhir infra ya, infra. Infra malah berantakan kan. Kalau kayak kita ngomongin telco, eh, turun telkonya, kayak Excel turun, Indosat juga gue yakin nggak banyak yang beli juga, tapi belakangan mulai mulai stop bahkan turun. Terus eh, infra yang konstruksi juga berantakan kan, yang Wika Waskita PT PP udah berantakan banget sebenarnya. Jadi yang ngegerakin market sebenarnya emiten-emiten pendatang-pendatang baru gitu di tahun 2023 ini gitu. Dan kalau kita ngomongin sebenarnya posisi ISG sekarang gimana? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin posisi ISG, ya gue bilang cukup murah ya dengan emiten-emiten yang punya fundamental-fundamental gede, sebenarnya masih belum gerak, masih berada pada area-area bawah gitu. Jadi 2024 mungkin kesempatan untuk emiten-emiten big caps itu
mulai bisa gerak lagi gitu. Ya sebenarnya kalau kalian ngomongin, ya gue sih bilang ya beberapa orang, udah kalau kalian mau save kan ada beberapa yang di tradingin, ada beberapa yang diinvest ya. Kalau kalian mau aman tuh Astra di area 5 ribuan kumpulin, BBTN di area 1.200 kumpulin, terus Indofood di area sekarang juga bisa dikumpulin gitu. Ini emiten gede yang menurutku kinerjanya masih cukup bagus, secara secara fundamental juga cukup oke. Makanya jadinya masih cukup menarik sebenarnya untuk bisa dikumpulin. Gua rasa kalian berani nunggu aja sih kalau 3 emiten ini harusnya sih bisa cuan gitu. Ya, jadi jangan jangan bersedih buat yang emiten-emiten, buat kalian yang nggak terlalu berani spekulasi dengan emiten-emiten pendatang baru, ya nggak apa-apa gitu. Cuma mungkin bisa jadi pembelajaran buat kalian. Oke, sometimes ada beberapa portofolio gue mungkin 10% gue trade untuk emiten-emiten yang memang lagi hot banget naiknya. Mungkin kalau di tabel itu pangkat 3 lah misalnya gitu. Misalnya kayak kan tabel ada cuan dan pangkat 3 gitu. Ya mungkin ada beberapa porsi. Oke, dari 100% portofolio gua, 10% itu gua akan bagi untuk emiten pangkat 3 misalnya gitu. At least ketika dia naik gua ngerasain. Ya bayangin cuan dari harga berapa gitu ya, sekarang udah 10 ribuan, ya walaupun 3% itu bisa, walaupun cuma beli 10%, kan anggaplah dari 2.000 naik ke 10.000 itu naiknya 5 kali lipat gitu ya. 10% portofolio kalian itu jadi porsinya 50% saat ini gitu. Jadi itu hal yang cukup menarik sih sebenarnya gitu. Karena gue selalu bilang pangkat 3 di tabel itu selalu menjadi striker. At least kalian punya, walaupun porsinya nggak gede. Memang saat ini nggak gede, tapi nggak ada yang tahu. Kalian bisa ngelihat kan track record pangkat 3 kita di tahun ini ya, itu cukup banyak yang gede gitu, kayak Wim gitu ya, itu pangkat 3, lalu ada Cuan, lalu cukup banyak sih sebenarnya. Walaupun tetap ada yang loss juga, tapi kalau kalian compare dengan emiten apa, dengan antara loss turunnya dengan naiknya pangkat 3, harusnya tetap persentase cuannya lebih gede. Cuan nggak tahu kapan mulai di tradingin. Biasanya suspend ketiga itu sih 1 bulan gitu. Jadi ya lihat aja tarik barik itu dari pertama kali dia suspend sampai 1 bulan ke depan itu kira-kira berapa. Paling cepat 2 minggu, paling lama sebulan. Paling lama gue nggak tahu, cuma range-nya di antara 2 minggu sampai 1 bulan lah biasanya tuh begitu. Ya, oke. Untuk yang ngebaca market ini ya, opening market. Bentar gue share screen. Kelihatan nggak? Nah ini ya. Sebenarnya ini cara bacanya ya ini hanya memberikan apa, perbandingan ya. Jadi setiap pagi itu kan ada market gitu. Ini kan ada Dow Jones, Nasdaq, S&P, ini kan market Amerika seperti apa, market Eropa seperti apa, market Asia seperti apa, lalu di bawahnya ada Indonesia seperti apa dengan indeks-indeksnya gitu ya. Terus setelah itu ada sektornya di IDX gitu ya, kenaikannya dibandingin hari kemarin gimana gitu. Sebenarnya yang paling menarik itu yang biasa gue lihat sih di bagian komoditasnya ya, di bagian oil, gold, timah, nikel gitu. Mungkin sekarang timah sama nikel nggak terlalu hype. Mungkin sekarang fokusnya lebih pada ke oil gitu. Ya udah, kalau oilnya naik, mungkin eh, saham-saham untuk yang sektor oil itu bisa jadi kalian bisa fast trade gitu. Contoh, oil kemarin naik 3%, udah HK aja Medco, HK aja Akra, misalnya HK aja Elsa, mungkin bisa, dia naik, gue bisa take profit dulu, jaga nanti di intraday gitu misalnya. Terus misalnya gold gitu kan, ini kan goldnya lagi naik banget gitu ya. Ya udah gold lagi naik, oke gue siap-siap HK-nya nanti HRTA, Arci, Antam gitu. Jadi mainnya di situ. Terus ngelihat, amonia natural gasnya naik nih, bisa jadi pegasnya naik. Misalnya amonianya naik, bisa jadi SA-nya naik gitu. Harga call naik 3%, ya udah mungkin gue bisa fast trade mungkin untuk saham-saham call kayak Adaro, ITMG gitu. Ya, jadi sebenarnya itu jadi acuan aja gitu.
untuk hari ini tuh fokusnya kemana. Jadi kalau oilnya drop 3%, mungkin saham-saham oilnya bisa turun, mungkin bisa dihindari dulu gitu kalau buat yang fast trade. Tapi kalau yang buat swing, ya kalian lihat aja trennya masih uptrend nggak nih oilnya gitu. Ya. Oke. Nah, ini untuk bulan emiten cuan TPA brand dan kakak yang naik kencang biasa turunnya kencang juga atau sopan kok. Kalau emitennya gede biasanya rada sopan. Itu. Yang nggak sopan tuh kalau dia market cap-nya kecil. Contoh kayak kemarin KF gitu ya, KF, IRA gitu kan nggak terlalu gede kan gitu. Dan kenaikannya cuma 1 hari gitu arahnya. Biasanya nggak terlalu gede. Kalian bisa mengacak ke MSIN. MSIN itu kan dari 500 naik ke 6.000 gitu. Waktu turun juga biasa aja. 6.000 juga sideways-nya lama di area 5.000. Tetap bisa exit gitu. Jadi kadang ya nggak perlu takut gitu, apalagi kalau emitennya gede banget kan nggak mungkin dihajar ke dikeprok ARB gitu. Even AMMN aja kemarin sempat dikeplok dalam, tapi kan kalian bisa ngelihat dan itu juga bisa keluar, nggak mungkin langsung ARB terus-terusan gitu. Turunnya nanti nggak bakalan langsung break open ARB itu nggak mungkin, pasti bisa tetap exit kok gitu. Jadi nggak terlalu jangan terlalu takut gitu ya, at least makanya gue selalu bilang portofolio size-nya masuk mungkin nggak usah terlalu gede-gede banget, tapi at least adalah gitu karena ya sekarang yang lagi gerak kan emiten-emiten yang kayak gitu kan. Oke, nah ini untuk bulan depan ya, RUPS-nya. RUPS untuk bulan depan yang perlu diperhatiin mungkin ada ini ya, mumpung Excel juga berada di area bawah, di bawah 2000 sih sebenarnya Excel itu murah gitu. Kalau kalian tarik 5 tahun terakhir, Excel itu selalu bolak-balik di area 1900 sampai 2700. Nah, ini kan area 1900-nya tuh udah mulai kena gitu ya. Yang mudah-mudahan tahun depan tuh capailah 2800 2700 Excel. Jadi cukup menarik sih, apalagi kemarin kan dia ada akuisisi link kan gitu. Nah, harusnya kinerjanya baik gitu dengan akuisisi. Laporan keuangannya harusnya nambah kan gitu dengan akuisisi. Jadi gue sih masih ngelihat XL itu layak buat dibeli sebenarnya. Terus eh ini SPTO Toto cukup menarik tapi bukan buat trading ya, buat orang-orang yang invest kalian pasti tahu ini dua emiten yang biasa dividennya juga cukup oke gitu. HMSP mumpung areanya murah, area sebenarnya 800 900 itu udah harusnya kalau gue ngeliat sih udah nggak turun lagi gitu. Buat kalian yang buat mulai ngumpulin lumayan lah dividen yieldnya kan 8 sampai 10% kan. Ini cukup menarik. Ini di bottom line ya. Jadi ini di area bawah gitu. Kalau nanti kinerjanya mulai balik lagi ya mungkin kalian bisa dapat 15 sampai 20% dengan apa posisi saat ini beli di area 800 900. BBKP gue nggak tahu nih bahas apaan, RUPS luar biasa. Aisyah bulan tanggal 26 Januari ada RUPS luar biasa dan ini mulai digerakin kan memang biasa 1 bulan sebelumnya kan mulai pada kenceng-kenceng kan kayak kemarin Meta juga kencengnya 1 bulan sebelum RUPS luar biasa gitu. Jadi mungkin sampai menjelang tanggal 26 Aisyah itu bisa cukup menarik buat diperhatiin. Kalaupun kalian takut, ya udah di fast trade aja gitu. Nggak usah terlalu di hold gitu. Tinggal jagain tadi. Tapi ini cukup menarik buat diperhatiin. Ya, overall yang biasa yang bisa gue lihat sih kemungkinan besar di situ ya area-area. Nah, compare to ISG, kalian bisa lihat yang turunnya hari bulan ini paling dalam itu ada Tekno, minusnya sampai 6,55 ya. Ya, kalian bisa lihat sebenarnya ini kan dalam waktu 1 bulan ya. Ini kan turunnya dari awal bulan. Tapi kalau kalian tarik dari tengah bulan, ini teknologi itu sudah mulai sideways di area sini sama di sini resistance-nya. Ya. Jadi, kalau kalian sering-sering ngelihat indeksnya tag, ketika indeks tag itu berada mungkin di area-area sini, ini merupakan area mungkin bisa buat beli lah, buat belanja. Gitu. Nanti jualnya ketika dia dekat-dekat area-area sini. Nah, ini nanti sell. Kalau kalian mau, ini kan dia sideways ya, jadi
di situ. Kayak buka gitu ya, ini kan udah area 216 lagi, mungkin ketika di bawah 200 ya buka mah kumpulin gitu di area 216 220 mungkin bisa mikirin buat sell gitu ya. Terus kayak Goto, Goto mungkin di area bawah ya 80-an, ini mungkin bisa ngumpulin nanti dekat-dekat area 100 bisa take profit lagi gitu. MTEK ini di area 560 sampai 570 mungkin bisa beli gitu ya, mungkin dekat-dekat area 600-an ini bisa sell gitu ya. Jadi yang cukup gede sih itu ya. Gitu. Jadi perhatiin aja nih tech sebenarnya cukup menarik walaupun ini turunnya 6,5%. Tapi kalau kalian lihat secara harian ini mulai kelihatan nih ketahannya. Ya mudah-mudahan kan ini kan bulan lalu naiknya cukup gede ya gitu. Ini ada koreksi dulu, mudah-mudahan tahun depan dengan adanya penurunan suku bunga, tech-nya mulai gerak lagi gitu. Transportasi kalian bisa lihat ini turun kedua paling dalam bulan ini ya. Dengan ISG-nya naik 2,7%, tapi transportasinya minus 5,2%. Tapi kan tadi gue bilang di awal, indeks naik ini bukan karena emiten-emitennya pada naik sebenarnya gitu. Ya, ini karena ya saham-saham kecil baru IPO-nya terbang gitu kan. Tapi kalau kalian perhatikan, ya transportasi dan logistik ini mulai kelihatan adanya uptrend. Terakhir kan naik turun lebih dalam di sini ya. Nah, ini mulai naik nih. Naik, koreksi, naik lebih tinggi. Ini koreksi tinggal jaga aja. Selama low-nya ini nggak di break, maka cukup menarik gitu. Gua sih kalau ngelihat di sini ya, SMDR masih cukup menarik karena kemarin Israel itu nambah nyerang ke Iran gitu ya. Jadi mungkin akan ada eh, sedikit masalah untuk pengiriman-pengiriman kontainer-kontainer, terus juga di Laut Merah juga lagi pada masalah kan kontainernya. Jadi kapal-kapal yang cukup menarik, terutama sebenarnya kapal yang ngangkut oil. Ya, makanya kalau diperhatiin ada Bull, ada Sochi. Ini dua yang gua tahu ngangkut oil gitu. Nah, ini cukup menarik untuk diperhatiin. Memang volatil. Justru emiten yang bisa gerak itu kan biasa divolatilin dulu, dibikin pusing-pusing dulu pada Carlos mungkin baru dikeber ke atas karena ini masih awal kan baru mulai jalan gitu. Ya. Nah, untuk yang cukup gede transportasi darat sih gue seneng asa ya. Mungkin di area 700-an ini cukup murah. Gue sih mulai ngumpulin nih asa gitu. Terus IMJS ya ini ngikutin IMAS tok ya. Kalau IMAS-nya naik dia naik. Gue sih ngelihat mungkin IMAS itu di area 1200 1300 itu udah masuk area-area murah kan PBV-nya 0,3 ya. Jadi cukup menarik sih sebenarnya. Apalagi kan lagi ada masalah untuk di bagian Toyotanya. Jadi mungkin akan jadi sentimen positif untuk IMAS. Kayak tadi gue bilang, saham ketika dia baru mulai naik dari fase turun, ya baru mulai naik pertama begini. Nah ini memang volatilnya cukup gede gitu, naik turunnya cukup gede. Yang perlu kalian menjaga adalah trennya. Selama trennya masih cukup bagus, ya cukup menarik sebenarnya untuk diperhatiin. Ya, Bluebird udah balik ke area 1700 lagi ya. Kayak tadi gue bilang sebenarnya transportasi di situ-situ doang gitu loh. Memang ada yang naik tapi nggak terlalu signifikan gitu. Satu emiten ya buat kalian. Gue seneng heli. Uh, ini mungkin emiten kecil, tapi kan ya sekarang yang naik yang begituan kan, yang gede kan nggak ada flow-nya. Ini emiten kecil, gue tahu heli emiten kecil, cuma menurut gue prospeknya bagus. Dia dulu bisnisnya penyewaan helikopter, sekarang itu dia mulai merubah menjadi dia ada investasi drone, jadi ke depan heli itu bakal jadi eh, apa kayak taksi drone gitu untuk nganter-nganter barang gitu. Jadi nganter barangnya nggak pakai mobil, tapi pakai taksi drone gitu. Gua nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana, cuma secara bisnis gua ngeliat ini menarik kayak masa depan banget gitu. Nanti orang belanja apa kirimnya pakai drone gitu. Gua nggak tahu drone-nya nanti kayak gimana gitu ya, tapi mereka rencananya akan seperti itu gitu. Jadi ya kalau kalian lihat secara teknikal harga sahamnya juga mulai naik kan, dan ya gue sih ngeliat cukup menarik ya, gue beli.
gue punya posisi, jadi mungkin kalian bisa pelajari lagi. Mungkin apa yang gue pikirin itu salah gitu, tapi balik lagi ke kalian. Oke, next consumer non cyclical, kalian bisa lihat di sini, ini fasenya di sini masih downtrend ya, bukan parah downtrendnya. Nah ini naik koreksi naik lebih tinggi. Tuh. Nah ini di drive sama apa? Di drive sama AMRT. Ya kemarin turunnya sempat AMRT turun, ada WIM-nya turun gitu ya. UNVR emang udah di bawah, ICBP di situ-situ doang. Gitu. Pani gua rasa udah mulai berat lah. Kalau kalian ngarepin Pani bisa naik signifikan lagi, gua sih nggak yakin gitu. Karena dia ratio-nya udah selesai, udah clear semuanya, what next? Nggak ada lagi gitu ya. Jadi gua rasa nggak bakalan terlalu kenceng-kenceng banget, kecuali nanti ya teknikalnya berkata lain gitu. Cuma sekarang sih tartar dulu lah. Aisyah kemarin sempat naik signifikan, hmm, tinggal jagain supportnya dulu. Kapan ini berhenti koreksinya gitu ya. Jaga intraday, ini cukup menarik buat di trade buat intraday. Nanti gue jelasin intraday di akhir. Sisanya yang lain ya ini lebih ke Indofood lebih nunggu ya. Area 6.000 sebenarnya ini murah gitu. 6.400 di bawah 6.500 tuh murah. Gitu. Unilever tatar dulu lah. Consumer cyclicals ini juga mulai kelihatan bagus ya. Ini fase turunnya kemarin turun begini, ini mulai fase uptrend lagi. Itu ya nggak usah terlalu diliatin ISG lah ya, gitu karena ISG kan kayak tadi gue bilang nggak bakalan bisa ngelawan emiten yang naiknya signifikan gitu ya, karena ISG-nya sudah tidak terlalu bisa jadiin acuan gitu. Sebenarnya kalau consumer non cyclicals ya SMA 2 hari kemarin gue kasih warna biru 150, hari ini close 170, tapi kayaknya ini cuma window dressing doang ya. Nanti Senin juga kayaknya open balik lagi ke 150-an, tapi 150-nya SMA tuh cukup murah gitu. Terus ada Era ya, Era juga lumayan nih naiknya, sehat gitu. Gue sih cukup menarik ya Era gitu, walaupun TikTok Shop dan lain-lain masuk ke apa bakal jadi saingannya Era, tapi Era sekarang kan mau nambah gerai baca ya, jadi gue rasa itu bakal bisa nyaingin Mapinya Starbucks gitu, karena menurutku baca juga banyak peminatnya gitu. Anak-anak sekarang orang-orang Indonesia ke Singapura pasti belinya baca gitu, jarang ada yang beli Starbucks lagi. So Era ketika nanti buka baca ya mungkin dia akan berubah jadi grupnya consumer ini ya non cyclical gitu masuknya. Terus MPMX bertahan di area 1000 cukup kuat gitu. Sisa yang lain ya normal lah ya. Industrial ini kalian bisa lihat ini downtrend, ini balik juga jadi uptrend lagi gitu ya. Ya topik gua sih masih tetap Astra lah ya di antara yang lain. Gitu. Boleh pandangan Astra dengan ada kasus Daihatsu. Sebenarnya sih gue nggak ada masalah sih dengan namanya Astra karena walau bagaimanapun kan yang jadi masalah itu adalah Daihatsu Jepangnya gitu, bukan karena Astranya. Astra cuma jualan mobilnya doang gitu. Walau bagaimanapun nanti ya pasti akan ada recall, tapi Astra tetap bakal jualan mobil gitu. Dan eh, orang-orang pasti akan beli mobil, jadi nggak ada masalah gitu. Toh ya memang yang masalah itu kan di tes uji tes apa tabraknya kan gitu. Ya siapa sih yang mau beli mobil membuat ditabrak kan gitu, orang juga nggak terlalu mikirin itu sebenarnya. Even ada di tes uji tabrak juga kalian beli mobil emang ada nanya, ini ada tes uji tabraknya nggak ya, kan nggak ada gitu. Ya banyak juga even orang yang beli barang mobil-mobil yang kecil yang udah tahu ini bodinya kaleng ditabrak pasti remuk juga pasti tetap beli, yang penting kan harga gitu. So gua ngelihat dengan ada isu ini nggak ada masalah gitu, justru kalau Astra turun ya kesempatan buat beli gitu, karena ini bukan hal krusial yang kayak oh Astra nggak boleh jualan mobil lagi tahun depan, kan nggak begitu. Jadi menurutku sih nggak ada masalah sama sekali. Oke, ISG dengan properti. Kalian bisa lihat propertinya bulan lalu di bawah gitu ya. Bulan ini juga masih di bawah, walaupun naik ya gitu. Cuma gua rasa properti udah nggak bisa turun lagi lah gitu. Even CTRA di area 1000-an itu udah area yang cukup murah. Kalian mau ngelihat ISG sedalam apapun properti ya di situ-situ doang. BSDE di area 900 ribu itu udah
nggak turun-turun lagi gitu ya. Terus Powon juga di area 400-an itu juga nggak turun, SMRA nggak bakal di bawah 500 gitu. Jadi kalau kalian mau ngomongin properti sih sebenarnya ini murah, tinggal nunggu nanti suku bunga mulai turun, gua rasa properti bisa naik lagi ya. SMRA mungkin target next tahun depan dengan turunnya suku bunga mungkin di 700 gitu ya. Bawon mungkin 550, BSDM mungkin 1.300 gitu. Ya, ini CTRA mungkin di area 1.400, 1.500 mungkin di situ. Ya, ini target gua untuk tahun depan ketika nanti suku bunga mulai turun ya. Harusnya properti bisa naik karena sekarang properti udah nggak bisa turun lagi. Kalau saham udah nggak bisa turun, tujuannya kan tinggal naik. Gitu. Kok apakah Pani masuk ke properti? Ya nanti dengan ada daerah isu, nanti pick 2-nya udah clear, declare, nanti ya Pani masuk ke sektor properti. Gitu. Properti rumah sama properti lahan industri, menarik mana kok? Sebenarnya dua-duanya menarik gitu, karena lahan industri pun memang kelihatannya nggak gerak, tapi dividennya kan lumayan. Gitu. Properti rumah dividennya kecil, sahamnya ya berarti harus naik dari sahamnya gitu. Gua rasa tahun depan akan cukup menarik karena nanti selesai pemilu kan presiden nanti bikin kebijakan-kebijakan baru. Gua rasa lahan industri pasti akan tetap tetap rame sih peminatnya, nggak mungkin nggak rame gitu. Karena Indonesia itu masih negara berkembang, pasti banyak industri yang akan masuk dan akan buka di Indonesia gitu. Ini pada nahan-nahan belanjanya pasti pada pada stop-stop dulu karena nunggu pemilu. Habis nanti pemilu, gua rasa lahan-lahan industri bakal banyak yang diborong gitu. Ya, karena semua orang lagi nunggu nanti pemilu ini doang siapa yang jadi presidennya. Karena hal yang menjadi penahan IHSG saat ini dan uang yang diinvestasiin salah satunya pemilu. Karena orang investor itu nggak mau hal yang nggak pasti. Gitu. Once nanti udah diumumin top presidennya ini mau sejelek apapun pasti tetap akan ada kenaikan gitu karena ya pasti gitu. Ya. Yang paling ditakutin oleh market adalah ketidakpastian. Kok kalau suku bunga turun akan ada crash dulu nggak kok? Eh, tergantung. Kalau diperhatikan turunnya itu seberapa kenceng gitu. Kalau crash dia akan turunnya kenceng gitu. Tapi kalau dia turunnya ini kan naik, ini kan kemarin naik. Nah terus kan sekarang udah bertahan kan, udah berapa bulan suku bunga tuh nggak naik gitu. Ya stuck, stuck, stuck di situ. Nah kita lihat dia itu bertahannya oke nggak gitu. Kalau dia ekonominya bagus banget kan berarti naik lagi, inflasinya berarti masih tinggi. Kalau inflasi yang mulai turun ya dan turunnya terjaga misalnya dari 3% gitu ya turun jadi 2,7 gitu. Nah, bermain pada 2,5, 2,7, balik lagi 2,5 gitu ya. 2,4 gitu. Nah, ini kan turunnya nggak terlalu kencang gitu. Jadi eh, ya harusnya nggak terlalu masalah. Memang ini yang diekspektasiin. Tapi kalau dia turunnya, ekonomi jelek sehingga belanjanya turun, ya, apa inflasinya jadi turunnya jadi nggak naik setinggi kemarin gitu turunnya tuh cepat banget gitu melonjak ke bawah gitu ya itu baru bikin suku bunga turun tapi kan turunnya nggak drastis gitu makanya kalau kalian perhatiin tahun 2023 The Fed kan naikin suku bunga mungkin 7 kali gitu nah view-nya 2024 itu turunnya cuma 4 kali gitu. Jadi memang lebih akan terbatas gitu dan itu mungkin akan terjadi di bulan kedua atau bulan ketiga gitu. Jadi Januari mungkin masih akan nahan gitu ya. Dan Indonesia malah nggak turun gitu kan, masih tetap di area 6% gitu. Jadi gua rasa selama ekonominya tetap gitu ya stabil dan penurunannya nggak terlalu signifikan, maka indeksnya mudah-mudahan nggak terlalu koreksi. Karena kan memang suku bunganya lagi pada tinggi gitu ya. Kecuali suku bunga udah murah, udah di titik yang cukup murah, terus ekonominya jelek, baru diturunin lagi. Nah itu yang jadi masalah. Berarti ada masalah. Gitu. Finansial, ya finansial sebenarnya masih bagus-bagus aja. Fase uptrendnya masih cukup terjaga. Ya, ini koreksi, tuh koreksi. Nah ini bisa naik lagi lebih tinggi gitu. Ini kan ada dua ya, Big Caps, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Kalian bisa lihat nih grafiknya juga cukup bagus, trennya juga cukup oke. Tapi kan
mereka geraknya nggak terlalu kenceng ya. Yang geraknya kenceng kan lebih ke emiten-emiten banking kecil ya kayak bank, terus Arto, terus BBYB gitu, Agro. Ya nanti ketika penurunan suku bunga kemungkinan besar ya yang menarik kalian ngelihatnya di sana aja gitu. Fokus ke apa banking yang tech. KF IRA naik, tapi kenapa KLBF turun nggak naik-naik? Karena KF IRA itu lotnya nggak terlalu banyak. KLBF itu lotnya banyak. Ada size, namanya size perusahaan gitu ya. Ada namanya market capital gitu. Nah, kalau kita perhatiin, gua kasih contohnya. KF. KF itu harga perusahaannya KF 8T. IRA. IRA itu 1,28 T. KLBF 75. 75T. Ya. Nah, ini namanya size, market capital. Jadi, ya yang paling gampang dikerek ke atas ya IRA, karena IRA harga perusahaannya kecil. Even KF pun sebenarnya cuma 10% dari KLBF. Jadi, nggak susah naikin KF gitu. Yang susah Kalbe Farma untuk naikin perusahaan ini. Bayangin Kalbe Farma naik 10%, berarti perusahaannya itu harganya jadi 83T ya. 83T. Sedangkan KF naik 10% baru 8,8 T. Gitu. Naiknya cuma 800 miliar, tapi ini naiknya bisa sampai 7,5 miliar gitu. IRA naik 10% ya cuma naik 100 miliar, 1,4 T paling sekitaran itu. Gitu. Jadi ya ini size ya. Perusahaan yang punya size-nya kecil ya mungkin akan gampang untuk bisa dinaikin gitu. Ya bayangin contoh aja kayak BCA. BCA bisa nggak naik 10%? Susah karena ya market capitalnya gede sekali, perusahaannya gede sekali. Buat naikin size BCA berarti butuh uang yang cukup banyak. Dengan konsep seperti ini, kalian butuh uangnya lebih sedikit ke IRA buat naikin IRA. Mungkin IRA HK 1 miliar naiknya bisa 5%. KF HK 1 miliar mungkin naiknya bisa 3%. KLBF HK 1 miliar mungkin cuma 1% gitu. Jadi itu ya kalian mesti tahu semakin besar size perusahaannya maka akan semakin susah untuk digerakkan gitu ya, makin butuh uang banyak gitu. Jadi makanya kalau kan kita bermain pada berita kan pasti IRA KF beritanya keluar orang-orang fokus kemana ya, fokus ke emiten-emiten kecil. Kenapa? Karena lebih gampang buat dikerek gitu. Dan kalau emiten kecil kan ya dia naik cabut gitu, jadi nggak terlalu apa, volatilnya pasti gede gitu. Untuk bank digital apakah sudah menunjukkan kinerja yang semakin membaik kok? Ya sebenarnya kalau kalian ngomongin membaik apa nggak membaik, dulu Arto dari 1.000 ke 20.000 emangnya membaik kan enggak tuh ya. Bank digital itu murni dari oke, suku bunga turun maka uang itu akan jadi murah gitu. Ketika uang murah orang akan berinvestasi ke emiten yang lebih lebih resikonya lebih tinggi gitu. Nah, makanya kemarin waktu 2021 suku bunga lagi pada rendah-rendahnya, tech-tech pada naik. Kenapa? Karena tech itu investasi yang resikonya tinggi gitu. Jadi orang pasti akan ya lebih nyari ke sana gitu. Contoh deh, suku bunga turun, banking kan kayak BCA pasti akan nurunin lagi bunga depositonya. Sekarang aja suku bunga naik, bunga deposito nggak naik signifikan kan gitu. Ya nanti ketika suku bunga turun ya banking biasa paling cepat tuh nurunin bunga deposito. Nah ketika bunga deposito murah orang akan nyari kemana? Ya ke bank digital yang bisa ngasih bunga deposito tinggi. Simpelnya gitu. Oke. Energi. Nah energi ini bisa bid ke ISG ya. Nah, kalau kalian perhatiin ya energi jangan call. Lihat hari ini call ada row minus 7,75% gitu ya. Padahal indeksnya nggak seberapa dalam. Udahlah lupakan dulu callnya. Nunggu nanti udah murah-murah banget baru masuk ke call. Mungkin akhir tahun depan atau awal tahun 2025 mungkin akan gue lirik untuk call gitu ya. Sementara bermainlah pada emiten-emiten oil. Jadi kayak Akra, Medco gitu.
even BP ini kan oil ya gitu. Bumi ini coal jangan dulu gitu ya. ITMG coal ntar-ntar aja. Even kayak pegas masih cukup menarik kalau dia gas gitu ya. PTBA ntar-ntar aja. Jadi lebih ke oil. Karena mungkin oil nggak bakalan turun terlalu, mungkin oil masih bisa naik dengan tensi ketegangan antara Israel, Palestina, dan Iran gitu ya. Jadi ya gua rasa oil masih akan bertahan pada area 70 sampai 80. Dan ini tetap akan menjadi sentimen positif ke emiten-emiten oil. Terutama yang tadi gue bilang ada logistiknya juga kan. Ketika harga oilnya naik, pasti harga yang ngangkutnya juga jadi lebih mahal gitu. Karena yang ngangkutnya kan jalannya juga pakai minyak kan gitu. Jadi ketika harga oilnya naik, cost yang mereka naik, mereka pasti akan charge harga lebih mahal gitu. Dan pengirimannya gua rasa juga pasti akan meningkat karena oilnya naik, pasti Amerika kan lagi gencar produksi oil juga kan gitu. Jadi mungkin akan cukup banyak pemakaian lebih ke kapal-kapalnya. Jadi makanya gue ngeliat sebenarnya kapal-kapal oil ini cukup menarik di samping uh, emiten yang memang garapnya ke oil gitu. Dan ini nggak banyak orang yang perhatiin dan harganya juga masih belum terlalu kenceng kan. Jadi bisa diperhatiin. Healthcare ya sebenarnya kalau kalian lihat naik sih gitu. Ini kan kemarin dari sini peak bottomnya naik, koreksi naik lebih tinggi, koreksi ini juga naik lebih tinggi gitu ya. Jadi ya sebenarnya masih cukup menarik gitu. Cuma lihat ya dari peak ke atas sini turunnya sini dalam gitu. Jadi memang volatilitasnya cukup tinggi karena emiten-emiten eh, healthcare ini tuh banyak kan ke market capital kecil di bawah 100 T itu, bahkan di bawah 50 T itu banyak. Yang gede-gede itu cuma KLBF kok gua rasa gitu ya. Jadi makanya pergerakannya pasti volatil, makanya gua nggak terlalu suka sebenarnya emiten-emiten healthcare, kecuali ya kalau kalian mau fast rate ya nggak apa-apa, silahkan aja mumpung lagi hot gitu. Oke, next infra di sini kemarin naiknya kan gede banget karena ya ada emiten barunya kan. Nah ini juga infranya naik lebih tinggi daripada indeks. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin di sini, ini turun, ini kan downtrend. Nah ini naik kenapa ya? Kalian lihat aja dari tanggal 18, brandnya kan kemarin mulai naik lagi gitu, ya. Nah tapi kalau diperhatiin emiten-emitennya ya Telkom stuck di 3.900 4.000 sekarang. Gitu. Jasa Marga sih yang paling bagus 4870. Gua rasa Jasa Marga target gua sih di area 5.200 sampai 5.500 lah mungkin area take profitnya gua nih. Ini barang yang dari 3.000 nih yang kalian pasti tahu dulu gua ngajakin beli 3.000, gua masih nge-hope di Jasa Marga. Karena gua ngeliat kinerjanya kan bagus. Jadi tahun depan mungkin waktu pengumuman dividennya mungkin akan jadi pertimbangan untuk bisa exit apa enggak. Malah mungkin masih bisa naik karena kan nanti ada pengumuman dividen. Dividennya mungkin bisa bisa lebih tinggi daripada tahun lalu karena kinerjanya bagus. XL ini juga udah area murah walaupun gua nggak tahu kapan naiknya, tapi area 2.000 ke bawah ini menarik lah buat dibeli. Konstruksi untuk BUMN nanti-nanti dulu sampai nanti benar-benar settle safe baru baru masuk lah ya. Lalu ada Indosat ya di situ-situ doang, Power di situ doang, Oasa nih energi terbarukan mungkin cukup menarik ya di area ini kan bottom kemarin 130. Ya selama masih dekat-dekat 130 masih bisa di hold sih sebenarnya. Basic material ada TPIA. Ya ini kan kemarin gara-gara BRPT yang naik, TPIA-nya naik, terus ada PTRO-nya naik gitu ya. Satu grup lah ya. Jadi susah juga ngomongin kalau udah satu grup begitu. Aman aman naik, cuma ya udah nggak terlalu signifikan lah ya. Tapi kalau kita lihat ke bagian basic material, ini kan naiknya signifikan kemarin gara-gara ya ada tiga ini doang. Dan ini mulai koreksi. Sebenarnya kalau dibilang kok udah mulai patah belum, kayaknya belum patah lah ya sampai di area sini. Itu ya selama dia berada pada area fase koreksi di sini mungkin masih bisa di hold dulu gitu kan. Kenapa gua ambil yang sini? Kenapa nggak di sini gitu ya? Karena kalian bisa lihat ini naik ya.
Ini kelihatan downtrendnya sini. Nah, ini mulai naik lagi. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, ini kan turunnya sampai sini, baru naik sini. Nah, ini koreksi sini. Nah, kita ambil garis yang besar aja gitu. Jadi kita perhatiin, oh ini masih masih cukup menarik untuk diperhatiin. So, sebenarnya emiten-emiten kayak TPA, Aman, BRPT, ya ini masih ada chance untuk kembali naik gitu. Ya, karena belum patah banget lah gitu. Terus MDKA gue sih nggak terlalu menarik ya sebenarnya MDKA. Sebenarnya gue perhatiin sih SMGR, INTP ya, semen gitu. Ini udah kayaknya udah nggak bisa turun juga. Mau ISG turun kemana? SMGR area 6.000-nya cukup kuat, INTP area 9.000-nya cukup kuat. Jadi eh, cukup menarik buat dia perhatiin. CMNT malah udah naik kan, ada di tabel juga kan. Ini mulai mulai naiknya mulai stabil gitu. Ya, jadi cukup menarik sebenarnya. Dari sini yang kalian bisa lihat ya, basic material itu naiknya paling tinggi karena ya emiten baru yang di sana. Terus juga infra ini juga naiknya cukup signifikan karena emiten barunya di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau di luar itu sebenarnya energi ini yang cukup menarik karena emiten baru nggak ada di energi kan. Nah, ini yang cukup menarik sebenarnya karena ini benar-benar eh, naiknya itu bukan didukung oleh emiten baru, tapi memang arahnya masih ke sana. Gitu. Bentar. Mana tuh? Ya, nanti gue bahas ini trading. Gitu. Ya, jadi fokusnya masih ke energi, sisanya yang lain kayak tadi gue bilang. Oke, ISG Januari. Kalau kalian lihat, ini fasenya masih uptrend gitu ya. Dengan ada resistance terdekat itu di sini, 7319. Ini peaknya kemarin yang di ISG secara closing. Dan kalau kita lihat secara Januari, ya dari 10 tahun terakhir, Januari itu 7 kali naik, 4 kali turun. Tapi kalau diperhatiin dari 2020, Januarinya itu jadi lebih sedikit naiknya. Ini 2023 turun, 2022 naik satu, jadi dari 2020 itu cuma satu kali naik. Gitu. Ya, satu kali naik, 3 kali turun. Dan turunnya ini kan COVID dalam, 2021 masih dalam gitu ya. 2023 turunnya nggak terlalu dalam. Gua rasa 2024 ini Januari dengan probabilitas seperti ini harusnya akan balik hijau lagi gitu. Nah, kalau ISG-nya hijau, balik lagi antara emitennya lagi kenceng-kencengnya masih kenceng naik gitu, atau emiten LQ45 atau Kompas 100 yang gantian untuk naik. Makanya jadi ya siap-siap dibagi aja tuh portofolio mana yang murah, mana yang lagi uptrend, itu bisa diperhatiin di home. Oke, sip. Itu aja kelas kita hari ini. Gua rasa udah cukup lah ya. Udah jam berapa nih? Ya, 9.18. Biasanya setengah jam udah habis kan. Oke, sip. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Clear ya? Oke, thank you semuanya. Udah ngikutin sampai akhir. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa nanti kita di tahun depan. Semoga 2024 menjadi tahun yang lebih baik. Semoga gue bisa ngasih kalian tabel yang lebih baik yang kasih cuan di tahun depan. Oke, thank you semuanya. Happy New Year. Bye-bye.